Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sudah Saputra. Nama saya Alga Nadia Putri. Nama saya Asep Nurdin. Kami di sini akan memaparkan materi terkait penyakit menular seksual. Oke, yang pertama adalah hakikat penyakit menular seksual. Apa itu penyakit menular seksual atau PMS? Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Penyebab penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti Treponema pallidum atau sifilis, Neisseria gonorrhoeae atau gonore, dan Chlamydia trachomatis atau chlamydia, kuman papillomavirus atau kutil kelamin, kuman imunodeficiency virus atau HIV. Apa sih dampak penyakit menular seksual? Dampak penyakit menular seksual atau PMS terdiri terhadap diri sendiri. 1. Dikucilkan dari lingkungan sekitar, merasa depresi dan putus asa. Yang selanjutnya, dampak penyakit menular seksual terhadap keluarga. Yang pertama, keluarga akan merasa malu dan menarik diri dari lingkungan masyarakat. Yang kedua, anggota keluarga berpotensi untuk tertular penyakit menular seksual. Yang selanjutnya, dampak penyakit menular seksual terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan mengucilkan dan menjauhi pengidap penyakit menular seksual. Yang kedua, masyarakat akan berpotensi tertular jika berhubungan langsung dengan sang pengidap. Yang ketiga, masyarakat akan mengusir pengidap dari lingkungannya. Yang selanjutnya adalah macam-macam penyakit menular seksual. Yang ke-1 ada chlamydia, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia adalah salah satu penyakit kelamin paling umum. Cukup sulit bagi seseorang untuk mengetahui apakah mereka menderita chlamydia atau tidak, karena kebanyakan kasusnya tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Macam-macam penyakit menular seksual. Berikut ini beberapa gejala chlamydia yang umum. 1. Sakit ketika buang air kecil. 2. Sakit pada bagian bawah perut. 3. Keluar cairan tak normal dari vagina atau penis. 4. Rasa sakit ketika berhubungan seksual. 5. Pendarahan vagina di antara satu menstruasi dan selanjutnya. 6. Nyeri pada testis. Dari itu 2. Gonore juga salah satu penyakit kelamin yang umum, tapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Biasanya gejala akan muncul dalam 10 hari setelah Anda terinfeksi. Berikut gejalanya. 1. Cairan kental, keruh, dan berdarah keluar dari penis atau vagina. 2. Sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. 3. Darah head yang sangat banyak atau pendarahan di antara jadwal menstruasi. 4. Nyeri dan bengkak pada testis. 5. Gatal pada anus. 6. Nyeri buang air besar. 3. Trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersel 1 disebut Trichomonas vaginaliasis. Jika Anda berhubungan seks tanpa kondom akan seseorang yang memiliki infeksi ini, maka Anda dapat tertular. Berikut gejalanya. 1. Cairan vagina yang bening, putih atau kehijauan. 2. Keluar cairan dari penis. 3. Bau yang menyengat pada vagina. 4. Gatal atau iritasi pada penis. 5. Sakit ketika sesagama. 6. Sakit ketika buang air kecil. Infeksi ini tidak fatal tetapi dapat memicu komplikasi seperti ketidaksuburan dan infeksi jaringan kulit vagina, selulitis pada wanita. Sementara pada pria dapat menyebabkan penyumbatan uretra, lubang kemih. 4. Herpes genital. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex HSP yang
memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi karena herpes umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda. Meski begitu, ada beberapa tanda dan gejala umum yang bisa Anda kenali untuk penyakit herpes genital ini. Antara lain, yang pertama, terdapat benjolan merah kecil, kulit melepuh, dan luka terbuka pada genital, anal, serta sekitarnya. Yang kedua, sakit atau gatal sekitar area genital, bokong, atau paha bagian dalam. Yang ketiga, munculnya benjolan atau bisul yang biasanya disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Kemudian ada kuman papillomavirus atau HPV. Kuman papillomavirus atau HPV ini adalah salah satu virus yang umum tertular lewat hubungan seksual tanpa kondom. Sama seperti yang lain, terkadang virus ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculannya, tapi tetap ada beberapa tanda yang bisa Anda waspadai. Gejalanya itu yang pertama, muncul daging kecil berwarna merah atau keabu-abuan di sekitar area genital. Yang kedua, beberapa kutil terletak berdekatan dan berbentuk seperti kembang kol. Ketiga, rasa gatal atau tidak nyaman di area genital Anda. Keempat, pendarahan saat berhubungan seks. Kemudian ada hepatitis. Hepatitis A, B, dan C merupakan virus yang menyerang hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seks. Berikut ini beberapa gejala yang dapat muncul, yaitu yang pertama, lemah, yang kedua, mual dan muntah, yang ketiga, nyeri pada bagian perut, yang keempat, kehilangan nafsu makan, yang kelima, demam, yang keenam, urin berwarna gelap, yang ketujuh, nyeri pada sendi atau otot, yang kedelapan, gatal, dan yang kesembilan, kulit berwarna kuning. Kemudian ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus, merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh. Virus ini mematikan sebab virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika sudah berkembang makin parah, virus akan berkembang menjadi AIDS. Pertama kali Anda terinfeksi mungkin tidak akan menunjukkan gejala, bahkan setelah bertahun-tahun Anda akan tidak menyadarinya. Namun, kamu bisa memperhatikan gejala yang mungkin muncul setelah 2-6 minggu terinfeksi, antara lain demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, muncul ruam, dan pembengkakan kelenjar pada getah bening. Gejala tersebut akan hilang seiring waktu, tapi virus akan tidur sementara dalam tubuh sampai sistem imun kamu sewaktu-waktu melemah sehingga memunculkan gejala lagi. Kemudian gejala HIV tahap lanjut yaitu pembengkakan kelenjar getah bening, diare, penurunan berat badan, demam, batuk berdahak, dan napas pendek. Pada stadium akhir, gejala yang mungkin muncul pada penderita HIV antara lain, yang pertama, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, yang kedua, berkeringat di malam hari, yang ketiga, menggigil atau demam tinggi, yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening, yang kelima, diare kronis, yang keenam, sakit kepala berat, dan yang terakhir yaitu infeksi virus lainnya akibat daya tubuh melemah. Mungkin cukup sekian tempat materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.